luar biasa sepanjang tahun 2023 bagi kami. Engkau tidak pernah lalai akan kami Tuhan. Saat kami lalai, lengah, Engkau gak pernah lengah akan kami. Saat kami lupa, Engkau tidak pernah lupa akan kami. Bahkan saat kami tidur, Engkau memberkati kami dengan berkat-Mu, dengan perhatian-Mu. Masuk tahun 2024 Tuhan, kami mengucap syukur semuanya karena kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk hari-hari yang kami lalui bersama Engkau. Hingga hari ini kami memuji memuliakan nama-Mu. Kami mengucap syukur. Thank you Jesus. Terima kasih Yesus. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Tahun 2024 tahun yang lebih baik bagi kami semua. Tahun yang lebih luar biasa. Berjalan bersama Yesus. Saudara berkatakan dengan iman, memasuki tahun 2024, Engkau ada kuasa, Engkau ada otoritas, Engkau ada Roh Kudus dalam hidupmu. Perkatakan dengan iman hari ini bahwa tahun 2024 tahun yang lebih baik dalam nama Tuhan Yesus. Tahun 2024 tahun yang lebih baik. Saudara, engkau akan mengalami kebaikan Tuhan sepanjang tahun 2024. Percayalah saudara, karena kita hidup orang benar, hidup karena iman. Orang benar bukan hidup karena melihat, tapi hidup karena iman, bukan karena apa yang kau lihat. Dunia boleh kasih engkau macam-macam ketakutan, macam-macam intimidasi, tapi waktu engkau pejamkan mata, engkau melihat Yesus, engkau percaya, engkau berharap, dan engkau akan hidup karena imanmu, saudara. Saudara ingat lagu ini. Coba ambil DJ atau DJ. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Katakan selalu baru, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kasih Tuhan selalu baru setiap hari, setiap pagi, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Masuk tahun 2024 saudara, ini adalah pengharapan, dikatakan di dalam Ratapan 3. Ini pengharapannya pada saat Yeremia mengalami kesusahan yang besar, tapi dia percaya kasih Tuhan dalam hidupnya baru setiap pagi. Demikian buat orang percaya saudara dan saya di tempat ini, keluarga besar GBI Lewi Pondok Gede. Percayalah kasih Tuhan baru buat saudara dan saya setiap hari. Bahkan masuk tahun 2024, tahun ini kasih Tuhan selalu baru, rasanya selalu baru. Itu yang menguatkan, menyegarkan saudara dan saya. Katakan amin saudara. Jadi tahun 2024 saya mengajak kita semua berharap hanya kepada Tuhan. Tahun 2024 aku mau berharap hanya kepada Tuhan. Saya dan keluarga saya mau berharap hanya kepada Tuhan. Katakan demikian saudara saat ini dengan iman. Tahun 2024 aku mau berharap hanya kepada Tuhan. Sekali lagi, tahun 2024 aku mau berharap hanya kepada Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Saudara, pagi hari ini ada pesan Tuhan yang saya minta tolong kepada Ibu Imelda untuk menyampaikan kepada kita. Siapkan hati kita, buka hati. Biar firman Tuhan hari ini menjadi benih saudara. Benih firman Tuhan ditaburkan dalam hidup kita. Dan benih itu akan tumbuh dan akan berbuah. Dan janji Tuhan dikenapi dalam hidup kita. Karena firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan ya dan amin. Baik saudara, selamat tahun baru sekali lagi. Tadi saya lupa ngomong di awal ya, bicara di awal. Silakan duduk kembali dan kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Saya undang Ibu Imelda untuk maju ke depan. Terima kasih Pak Roy, terima kasih tim Imam Pemuji Penyembah. Shalom semuanya. Puji Tuhan, tetap semangat di tahun yang baru 2024, amin. Yes, harus. Selamat tahun baru, saya percaya semua kita sudah melalui
liburan yang menyenangkan. Amin, bersama keluarga. Saya juga kemarin dengan keluarga kami ke Medan mengunjungi mama saya. Mama saya sudah 82 tahun dan dulu sering ibadah di sini ketika masih tinggal sama saya. Terus tahun lalu dia ngalamin COVID di bulan Januari dan drop sekali ya. Jadi nggak bisa kemana-mana lagi. Udah di tempat tidur, berjalan juga harus udah di kursi roda dan sudah pakai pampers ya. Drop sekali karena kasus COVID kemarin, kata dokter menghantam bagian-bagian yang membuat bagian-bagian yang vital ya, mungkin di daerah otak, sehingga beliau agak susah mengenali orang dan mengingat kembali, jadi agak demensia gitu ya. Jadi kami ketika ketemu kenalan lagi ya. So, ini siapa? Jadi datang itu ini siapa? Ini siapa? Ini siapa? Ini siapa? Kemudian 5 menit kemudian ini siapa? Kau siapa? Kau siapa? Kau siapa? Jadi kenalan lagi, saya anaknya yang nomor 4 gitu ya. Puji Tuhan beliau ingat Pak Roy ya. Wah ini Hela Roy gitu ya, panggilannya Hela kalau bahasa Batak gitu. Ada salam dari mama saya ya untuk semua saudara-saudara di sini yang adalah saya ngarang ya karena mama saya nggak ingat sama sekali. Dulu mama saya waktu ibadah di sini dia tuh kalau lagi hari Minggu, aku ke gerejamu ya, aku suka puji-pujian di gerejamu. Kan mama saya ini dari gereja tradisional ya, jadi mereka nggak seperti kita loncat, bebaskan ekspresi kita ketika worship gitu. Gerejamu tuh semangat, apalagi itu tuh, siapa itu WL-mu yang orang Ambon itu katanya. Mungkin maksudnya Fatih atau Berry, saya nggak tahu lah, mereka mirip-mirip Ambon kan ya. Jadi saya bilang, oh si Berry, saya gitu. Iya, itu aku suka kali katanya. Tapi waktu saya pulang ke Medan kemarin, saya tanya, Mak masih kenal Berry? Siapa itu? Jadi Berry sudah dilupakan ya. Jadi saya bukan mentertawakan kondisi mama saya ya. Satu hal yang saya mengucap syukur adalah, jadi ketika kami keluarga berkumpul kemarin, satu demi satu pulang ya, dan kemudian Pak Roy yang mendoakan. Hela Roy lah kan pendeta, doakan dulu, doakan. Waktu kami mau pulang, saya bilang, Pak Roy udah ngedoain banyak orang, sekarang mama yang ngedoain. Dan dia masih ingat berdoa saudara. Walaupun dia lupa sama kita, tapi dia masih ingat berdoa, itu luar biasa. Itu yang membuat saya sukacita dan saya perkatakan firman Tuhan di kitab Mazmur katakan bahwa sekalipun memutih rambutku dan sudah lanjut usiaku, tetapi Allahku tidak akan melupakan aku. Dia akan memelihara aku dan Dia akan membuat aku menceritakan kebaikan Tuhan bagi generasi selanjutnya. Amin. Saudara percaya itu, amin. Mama saya walaupun demensia, tapi dia ingat berdoa, dia tahu bagaimana berdoa, dia tahu siapa yang dia doakan, dan dia jadi pendoa di atas tempat tidurnya sekarang. Puji Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita harus tetap mengucap syukur, amin. Tetap mengucap syukur. Baik, pada pagi hari ini, siang hari ini kita mau masuk di minggu pertama tahun ini, pada bulan pertama, dan kita ingat Gembala sidang kita sampaikan sebuah tema, yaitu bangkit jadilah terang. Ya, boleh ditampilkan Yesaya 60 ayat 1 sampai 2. Ya, saya bacakan. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Jadi tahun ini tema visi dari gembala kita, setiap kita harus jadi terang. Saya mau tanya, siapa yang udah jadi terang? Boleh angkat tangannya? Puji Tuhan ya. Saya suka dengan orang-orang yang percaya ketika kita lahir baru, kita jadi terang. Tapi mungkin terang kita sekecil lilin, ingat gak sekolah minggu ya?
lilin-lilin kecil tapi rela hancur mencair. Gitu ya, Yesus adalah terang dunia. Saudara, lilin-lilin kecil terus kita ingat, oh aku harus jadi lilin kecil. Kemudian kita jadi lilin kecil terus, saudara. Apakah seperti itu yang ayat ini katakan? No, ayat ini katakan kita harus jadi terang sampai ke bangsa-bangsa. Artinya enggak jadi lilin kecil, saudara, ya. Itu tidak alkitabiah kalau jadi lilin kecil, ya. Itu cuman ajarannya guru sekolah minggu kepada anak-anak supaya mereka mengerti, ya. Tapi kita udah gede badannya, gede usianya, ya. Nggak boleh jadi lilin kecil terus, saudara. Itu yang dimaksud oleh gembala sidang kita. Jadilah terang, jangan jadi lilin kecil terus. Tapi jangan tertuduh, saudara. Siapakah aku ini? Cuman remahan rengginang. Terangku cuman lilin kecil dari dulu sampai sekarang, gitu ya. No. Tahun ini kita harus punya iman, kita berubah, kita bukan hanya lilin kecil, tapi kita mengalami perubahan, progres, dari lilin kecil menjadi bola lampu. Philip terang terus terang ya saudara ya. Dari bola lampu terus progres alamin, terus jadi lampu sorot saudara. Dari lampu sorot jadi lighthouse, saudara. Tahu lighthouse? Menara mercusuar yang lampunya bisa menjangkau jauh. Jadi lampu apa itu yang sering malam tahun baru tuh dipasangin tuh, lampu laser menembus kegelapan. Kan dibilang kan, kegelapan meliputi bangsa-bangsa dan kita harus menembus itu. Nggak cukup jadi lilin kecil. Dan ketika saya renungkan ini, kemudian ada satu ayat yang Pak Niko juga sampaikan di Imamat 6 ayat 12 dan 13. Imamat 6 ayat 12 dan 13. Dikatakan gini, bisa ditampilkan ya. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Jangan dibiarkan padam, diulangin lagi. Diulangin lagi. Artinya gini, no matter what, apapun yang terjadi, yang Tuhan katakan tahun ini, api harus tetap menyala. Amin. Ketika saya renungkan ayat ini, ada 3 aspek yang menarik saudara. Tapi saya akan bahas satu aja. Kenapa? Karena yang satu ini bagian kita. Yang pertama tadi dikatakan api, ya. Dan kayu bakar untuk api. Yang kedua dikatakan apa? Korban. Yang ketiga dikatakan mezbah. Saudara, bicara tentang api, ini bukan berarti, oh Pak Niko bilang gitu, kita harus bikin mezbah di rumah ya, meja. Kemudian cek Google, oh mezbah itu meja, bisa dari kayu, bisa dari batu, bisa dari perak, bisa dari tembaga, bisa dari emas. Kemudian dibakar di situ lemak-lemaknya binatang dengan api. Terus kita santap dong sate. Bukan saudara, itu perintah Tuhan untuk orang-orang perjanjian lama di dalam hukum Taurat. Mereka harus lakukan itu ya saudara. Karena itu sistem kerajaan Allah yang bekerja seperti itu. Tetapi di perjanjian baru yang dimaksud dengan Imamat 6 ini, yang dimaksud dengan api adalah Roh Kudus. Roh Kudus sudah diberikan kepada kita ketika Pentakosta terjadi. Siapa yang berikan? Allah. Allah yang menyediakan api bagi kita. Yang kedua korban dan lemak korban. Apa itu? Siapa itu korban? Yesus saudara. Siapa yang menyediakan korban? Allah yang menyediakan korban bagi kita. Sehingga kita gak perlu lagi bunuh binatang. Gak perlu lagi cari domba yang sempurna.
burung tekukur dan sebagainya. Tapi domba yang satu dan selama-lamanya itu Yesus. Siapa yang sediakan? Allah. Tapi mezbah, saudara, Allah tidak pernah menyediakan mezbah, tapi dia selalu perintahkan, kau buatlah mezbah, kau buatlah mezbah. Kalau saudara baca terus firman Tuhan, kau buatlah mezbah, kau buatlah mezbah. Artinya mezbah adalah bagian kita, bukan bagian Allah. Mezbah, api, dan korban harus ada supaya api tetap menyala dan mezbah tetap menyala. Kalau api dengan korban sudah tersedia oleh Allah secara sempurna, tetap tidak bisa dinyalakan. Kenapa? Karena tidak ada mezbah, saudara. Seringkali orang Kristen, oh ada roh Allah di dalam aku. Oh ya, Yesus sudah selamatkan aku, tapi dia gak pernah bangun mezbah. Saya cari mezbah, apa itu mezbah? Ya, memang tadi kalau di sepanjang hukum Taurat yang Allah berikan kepada Musa untuk dilakukan orang Israel, itu adalah semacam meja sajian untuk korban yang kemudian dibakar di atasnya. Tetapi sebelum hukum Taurat terjadi, sebelum Allah memberikan perintah tentang mezbah berupa wujud itu, Abraham, Ishak, Yakub, Nuh, mereka juga bangun mezbah sebelum Allah suruh, saudara. Ketika saya search ya, apa itu mezbah? Seturut dengan yang dibangun Abraham, dibangun Nuh, dibangun Yakub, dibangun Ishak, apa dong artinya? Ternyata artinya adalah tonggak perubahan hasil dari hubungan dengan Allah. Itu artinya, wow, saya langsung mendapatkan sebuah pewahyuan, saudara. Saudara, ini penting bagi kita ketika kita memulai sebuah minggu yang baru, sebuah bulan yang baru di awal tahun ini. Ketika ada sebuah tema, ada sebuah visi dari gembala tentang hal ini, mezbah yang tetap menyala, terang, saudara. Yang Tuhan maksud adalah gini, perubahan, tanpa perubahan mustahil ada pertumbuhan. Ya. Mezbah bicara tentang perubahan. Ya, jadi gini, kalau kita nggak ngalamin perubahan, kita nggak ngalamin yang namanya mezbah yang tetap menyala, dan kita nggak akan bisa beralih dari lilin kecil, nggak akan memiliki pertumbuhan, saudara. Tetap lilin kecil, nggak bisa jadi terang, menyinari bangsa-bangsa seperti Yesaya 60 tadi katakan. Kita hanya nyinarin apa? Satu kloset, saudara, kloset duduk, 1,5 kali 1,5, itu lilin cukup. Tapi kalau ada binatang-binatang kecil keluar dari lubang nggak kelihatan sama lilin itu, saudara. Saudara mau begitu terus? No. Yang dimaksud oleh kedua ayat ini, kita harus ngalamin perubahan, harus bangun mezbah, harus punya mezbah. Mezbah kita adalah perubahan kita seturut dengan firman Tuhan. Mezbah adalah tonggak perubahan, ingat itu, saudara. Katakan sebelah kanan kirimu, tanpa perubahan mustahil ada pertumbuhan, bilang ya. Tanpa perubahan mustahil ada pertumbuhan. Saudara mau jadi terang bagi bangsa-bangsa, aku mau dong, seperti kata Pak Niko, jadi terang bagi bangsa-bangsa. Tapi gak mau berubah, saudara, gak ada mezbah. Mungkin saudara bingung ya, masa sih Bu? Coba kita buka kitab, ini saya mau bukakan, Kejadian 8 ayat 20. Ini tentang Nuh ya. Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Kejadian 8 ayat 20. Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Jadi waktu itu Nuh pertama kali mendaratkan kapalnya dan membuka pintu bahteranya. Sebuah perubahan kehidupan terjadi baik di alam semesta maupun di dalam
kehidupan Nuh. Kemudian apa yang dilakukannya? Nuh mendirikan mezbah. Jadi mezbah tanda perubahan, tonggak perubahan, hasil hubungan dengan Allah. Itu mezbah saudara. Kalau saudara mau terus mengalami pertumbuhan, bukan hanya menjadi lilin, tapi menjadi bohlam. Kemudian saudara dalam tahun ini juga mau mengalami jadi lampu sorot. Kemudian saudara mau mengalami jadi menara mercusuar. Harus ada perubahan. Tanpa perubahan tidak ada pertumbuhan saudara. Dan Yesus adalah master dari perubahan. Kalau saudara mau belajar tentang perubahan, belajar dari Yesus. Jesus is the master of changing, ya. Kalau saudara baca buku Mastery Change itu ya, itu bicara tentang Yesus. Bagaimana Yesus menjadi contoh perubahan. Perubahan itu ada dua jenis ya saudara ya. Perubahan karena dipaksakan dan perubahan karena proaktif. Jadi kita yang aktif berubah, kita atas kesadaran sendiri. Ini yang terbaik saudara. Tapi memang perubahan karena dipaksakan ini nggak bisa dihindari saudara. Contoh, tragedi ya dalam kehidupan. Ada saudara kita meninggal yang kita kasihi, meninggal dunia tiba-tiba mendadak. Itu saya pernah hadapi, kaget. Dan itu biasanya perubahan yang dipaksakan itu bisa terjadi dua hal. Yang pertama, orang itu menjadi meresponi dengan positif perubahan itu dan kemudian dia menjadi lebih baik. Tapi ada orang perubahan yang dipaksakan itu membuat dia luka batin, sakit hati dan sebagainya yang membuat dia akhirnya tidak mengalami pertumbuhan, malah kehancuran. Nah saudara mau pilih yang mana? Karena ini semua pilihan gitu saudara. Pilihan kita, bagian kita yang memutuskan kita mau berubah seperti apa. Saat ini saudara juga di tahun yang baru ini dihadapkan pada hal ini. Ada yang bilang, aku mau berubah dong, tahun depan gak lagi berantem terus suami istri. Keluarga damai-damai rukun suami istri. Tapi gak mau berubah saudara. Saudara, ini sekedar di luar daripada topik ini ya. Kita harus ngerti ya. Pernikahan orang Kristen harus punya pihak ketiga. Kalau dunia bilang, oh kalau ada pihak ketiga udah bubar deh. No, pernikahan Kristen harus punya pihak ketiga. Saya kasih contoh siapa ya? Bu Yuni nggak ada di sini ya. Nona Berry di mana Berry? Di luar ya. Siapa yang ini? Coba yang suami istri Nanda dengan Jerio ya. Boleh ke depan? Loh kok gitu lagunya? Apakah ini ulang tahun pernikahan? Seingat saya kalian Desember ya? Ya kan? Karena Pak Roy yang berkatin. Ini suami istri. Ya. Kalau orang dunia bilang nggak boleh ada pihak ketiga ya. Jadi ketika mereka bertengkar, tentu saja mereka saling marahan. Nanda ngadep ke sana, Jerio ngadep ke sana. Dan kemudian mereka berjalan ke arah mereka. Coba lagi, semakin jauh lagi, semakin jauh. Akhirnya lama-lama bercerai. Itu dunia. Tapi kalau kekristenan, coba kembali lagi ke sini. Ya, harus ada pihak ketiga. Ya, hadap ke jemaat. Saya berkati kalian. Pihak ketiganya adalah Tuhan Yesus. Ketika mereka bertengkar, Tuhan Yesus di tengah-tengah. Mereka mungkin gak saling bicara, lagi kesel satu sama lain. Ayo hadap saya. Tapi ketika mereka berdoa, datang kepada Tuhan. Coba Jerio melangkah ke sini, Nanda melangkah. Mereka datang kepada Tuhan, walau berbeda pihak ya. Tapi semakin datang lagi ke arah saya. Lebih dekat lagi Nanda ke arah saya, menghadap saya. Tuhan Yesus bikin satu.
Itu pernikahan Kristen, amin. Harus ada perubahan saudara. Silakan duduk, terima kasih Nanda dan Jerio. Harus ada perubahan saudara, mau pernikahan saudara rukun, pernikahan saudara berbeda dari tahun 2023, tapi saudara tidak mau mengalami perubahan. Ketika saudara marah, saudara menjauh, saling menjauh dan semakin jauh, bukan datang sama Tuhan. Percayalah saudara, saya udah ngalamin ini ribuan kali dalam pernikahan saya dan perkenalan saya dengan Pak Roy. Sudah 30 tahun kami berkenalan ya, sejak berpacaran. Itu selalu terjadi, berbeda pendapat, gak cocok satu sama lain, sering. Tapi ketika kami datang sama Tuhan, Tuhan peluk kami berdua dan satukan lagi. Itu saudara, perubahan. Itu yang namanya pertumbuhan di dalam pernikahan karena perubahan saudara. Saudara harus berubah, datang sama Tuhan, jangan datang ke dunia, jangan cari teman curhatan lain, jangan healing di luar sana saudara, datang sama Tuhan, amin. Saudara, itu sekedar ya, jadi tadi kita sampai di mana? Harus ada perubahan, dan perubahan itu bisa terjadi secara dipaksakan karena tragedi, karena kita ada di dalam dunia yang sudah hancur ya, karena diserahkan kepada iblis, jadi kita gak bisa menghindar. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana respon kita terhadap perubahan yang dipaksakan itu. Apakah kita meresponinya dengan positif atau negatif, itu terserah kita. Contoh, perubahan yang dipaksakan, itu Yesus, waktu dia disalibkan, dia dipaksa harus menanggung salib, dipaksa, diludahi, dicambuk, dirajam, dibunuh saudara. Tapi responnya Yesus apa? Positif, dia terima. Dia mau lakukan itu. Dan terjadi pertumbuhan yang baik apa? Dosa seluruh dunia dihapuskan. Yusuf saudara, Yusuf dia diculik oleh saudaranya, dibuang ke sumur, dijual ke Mesir, jadi budak di sana, masuk penjara. Dia responi dengan apa saudara? Saudara ingat, saya pernah bagikan juga, Yusuf di penjara, dia lihat seorang juru makan sedang muram mukanya, dia bilang, kenapa lu muram muka lu di penjara? Hello, ini penjara ya, jelas muram. Tapi dia tanya gitu, kenapa? Karena buat dia, no matter what, kamu harus tetap bersuka cita dan bersyukur di penjara sekalipun. Respon Yusuf positif terhadap perubahan yang dipaksakan terhadap dia. Dia nggak mau diculik sebenarnya, dia nggak mau dijual, dia nggak mau tapi dipaksa untuk dijual, dipaksa untuk masuk penjara. Tapi dia selalu responnya dengan positif. Apa yang terjadi? Dia menjadi perdana menteri di Mesir. Ada pertumbuhan ketika ada perubahan yang positif. Ada banyak contoh, tapi Yesus adalah contoh perubahan. Walaupun Allah kita, Allah yang tidak berubah dulu, sekarang dan selamanya. Tapi waktu dia jadi manusia, menjadi Yesus, dia contohkan, kamu manusia harus berubah. Jangan terus seperti Allah. Yesus itu berubah saudara. Ya, buka Lukas 2 ayat 52. Ini adalah jenis perubahan yang tidak dipaksakan tapi atas kesadarannya sendiri. Namanya perubahan proaktif. Bisa buka Lukas 2 ayat 52. Contohnya Yesus, kembali lagi Yesus ya. Dan Yesus makin bertambah besar, ada perubahan dalam diri Yesus, dia makin besar. Dan bertambah hikmatnya, perubahan. Dia terima hikmat dari Allah lebih lagi. Kenapa? Karena dia mau berubah seturut dengan firman dan tuntunan dari Roh Kudus di dalam dia. Bagaimana dengan kita? Ketika Roh Kudus bilang apa, kita mau gak berubah? Ketika kita gak mau berubah, itu pilihan kita. Yang pada akhirnya kita gak beroleh hikmat. Tapi Yesus, dia mau berubah saudara. Dia makin besar dan makin bertambah hikmatnya. Karena firman ini membuat kita mengalami perubahan pikiran. Menjadi tidak sama dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan akal budimu. Dan kemudian dia menjadi makin besar hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah
dan manusia. Ada kehidupan di hadapan Allah, ada pertumbuhan tentang Yesus di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Yesus contoh perubahan yang proaktif, saudara. Ya. Contoh perubahan yang proaktif lagi itu Petrus, ya. Mungkin agak panjang ceritanya, tetapi pada intinya gini, Petrus dengan Yudas itu kan sama-sama murid Yesus, ring satunya Yesus ya. Sama-sama diajarkan hal yang sama. Tapi waktu Petrus menyadari bahwa dia salah, sudah menyangkali Yesus. Responnya apa ketika Yesus bangkit? Dia rekonsiliasi dengan Yesus. Dia malu sebenarnya berhadapan dengan Yesus. Tapi waktu Yesus tanya dia, Petrus apakah engkau mengasihi aku? Dia sadar. Dia gak sempurna mengasihi Allah. Dan sampai 3 kali kemudian Yesus percayakan gerejanya kepada Petrus. Dan saudara lihat apa yang terjadi? 3 menit berkhotbah, Petrus membawa pertobatan 3.000 orang. Itu karena perubahannya yang proaktif ketika dia bertobat dan menyadari kesalahannya. Tapi Yudas, waktu dia bertobat dia lihat, aduh gue udah jual guru gue dan dia mati emang disalib. Dia ingat semua perkataan Yesus, tapi dia tetap gak percaya bahwa Yesus akan bangkit. Apa yang dia lakukan? Sebuah perubahan proaktif yang negatif, dia bunuh diri. Ya, perubahan, ada lagi perubahan yang dipaksakan itu juga bisa negatif. Contohnya orang Israel, saudara. Mereka harus dibuang ke Mesir, mereka kemudian harus mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Tapi respon mereka gimana? Waktu perubahan di padang gurun itu terjadi, dipaksakan kepada mereka, perubahan mereka bagaimana? Negatif, mereka ngomel, mereka marah, mereka bersungut-sungut. Dampaknya apa saudara? Tidak ada pertumbuhan. Akhirnya mereka semua mati di padang gurun, hanya 2 yang boleh masuk tanah perjanjian, Yosua dan Kaleb. Saudara, itu semua pilihan. Ketika perubahan yang dipaksakan datang menerpa kehidupan saudara di tahun 2024 ini, apakah saudara mau merespon yang positif atau negatif? Perubahannya. Setiap ada perubahan, saudara juga harus berubah. Tapi saudara harus memilih mau positif atau negatif. Perubahan yang proaktif sekalipun ya saudara ya. Di mana ada firman disampaikan, saudara tangkap, Roh Kudus bicara kepada saudara, kamu harus berubah ya, lebih rajin lagi belajar. Tapi gak mau berubah, ya tetap aja nilai jeblok saudara, gak lulus ujian. Kenapa ya? Aku tahun lalu ranking terakhir, sekarang ranking terakhir lagi, karena saudara gak mau berubah. Tidak ada pertumbuhan tanpa perubahan. Saudara yang memutuskan mau berubah atau tidak. Amin saudara. Saudara yang memutuskan mau mengampuni atau tidak. Mau meresponi dengan positif atau negatif. Mau ngalamin pertumbuhan, berubahlah dengan positif. Amin saudara. Ini yang ingin saya sampaikan, yang Tuhan mau lewat tema yang disampaikan oleh gembala sidang kita ini. Kita menjadi terang, tapi enggak cukup hanya terang yang biasa-biasa aja, tapi harus jadi terang sampai ke bangsa-bangsa. Caranya adalah kita harus berubah, kita harus bikin tonggak perubahan, kita harus bangun mesbah kita. Amin saudara. Kalau enggak ada mesbah, enggak ada tonggak perubahan, api enggak akan menyala, korban enggak akan dibakar. Saudara yang putuskan, amin. Kita sama-sama tundukkan kepala, kita sama-sama mau merenungkan firman ini. Bahwa Allah sebenarnya memberikan firman ini kepada kita bukan karena dia membenci dan dia mau mengetes kita atau mendikte kita atau mengedrill kita atau mengintimidasi kita. No. Allah berikan tema
semua ini kepada kita karena Dia mengasihi kita. Karena Dia sudah menyediakan anugerah yang gak biasa-biasa, saudara. Siapa yang lihat anugerah tahun lalu? Siapa yang lihat anugerah Allah tahun lalu? Saudara tahu, bukan hanya sampai di situ anugerah Allah. Anugerah Allah itu luas, lebih tinggi lagi, lebih dalam lagi, lebih hebat lagi, dan Allah mau kita semua mengalami anugerah itu. Tapi caranya kita harus berubah, kita harus bangun mesbah, saudara. Kita harus bikin tonggak perubahan di dalam hidup kita, saudara. Kita gak cukup jadi sinar lampu teplok, saudara. Kita harus jadi mercusuar sampai ke bangsa-bangsa melihat kita. Karena dunia ini diliputi kegelapan. Karena Tuhan cinta kita. Dan kita gak akan mungkin menyinari bangsa-bangsa kalau kita sendiri gak ngalamin yang namanya pertumbuhan. Kita gak bisa kasih sesuatu kepada orang yang kita gak punya itu. Amin, saudara. Biar setiap kita saat ini semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Katakan lebih luas. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami tahu Engkau mengasihi kami dan anugerah-Mu berlimpah atas kami. Hanya saja belum semuanya kami nikmati, belum semuanya kami lihat, dan Engkau rindu supaya kami menikmati berkat dan anugerah yang berlimpah-limpah yang telah Engkau hidangkan di hadapan kami. Saat ini yang menjadi keputusan kami adalah kami mau berubah secara proaktif tanpa harus dipaksakan. Sekalipun perubahan itu datang dengan dipaksakan, kami mau katakan, kami mau responi dengan positif. Yang mau percaya dan mau lakukan hal ini, perubahan ini, katakan amin. Ini jemaat-Mu Tuhan. Mereka menyatakan iman mereka. Di tahun ini 2024, kami mau lihat anugerah yang lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, bermultiplikasi di dalam kami. Karena mesbah kami tetap menyala. Karena tonggak perubahan itu senantiasa ada di dalam kami setiap hari dan setiap saat, Tuhan, sepanjang tahun 2024 ini. Haleluya! Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Lebih tinggi dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh. Mari sekali lagi kita responi sama-sama, katakan lebih luas. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara,
Saat ini kita akan bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Siapkan hati kita buat kita semua ya. Ingat firman Tuhan, Yesus katakan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi perjamuan kudus itu adalah salah satu kesaksian kita, pengakuan iman kita, saudara. Dengan iman kita percaya sebelum kita masuk perjamuan kudus bahwa Yesus sudah mati buat kita, menyelamatkan kita, menebus dosa kita. Dengan darah Yesus, darah yang tercurah, kita disucikan, ditebus semua dosa kita. Dan tubuhnya yang dihancurkan, diremukkan, saudara. Katakan dalam firman Tuhan, penderitaan yang dialami Yesus, oleh bilur-bilurnya saudara dan saya sembuh, sehat, beroleh anugerah. Dan saudara harus percaya, sebelum masuk dalam perjamuan kudus ini, saudara harus percaya bahwa oleh kuasa tubuh dan darah Yesus kita diselamatkan. Karena itu saya ajak kita semua untuk bersama-sama menyiapkan hati. Saya undang petugas perjamuan kudus untuk maju ke depan. Siapkan hati Bapak Ibu Saudara. Silahkan bersama-sama kita berdoa, tundukkan kepala, supaya melalui perjamuan kudus ini Anda mengalami berkat-berkat Tuhan. Saya percaya saat kita bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan sediakan terbaik buat saudara. Bahkan hari ini saya percaya yang sakit engkau sembuh. Engkau yang mungkin tertekan, terbelenggu, biarlah Tuhan memberikan padamu kelepasan. Yang lemah engkau akan dikuatkan, karena Yesus adalah jawaban buat kita. Tuhan Yesus, terima kasih. Siang hari ini engkau berbicara kepada kami. Dan hari ini juga Tuhan, di minggu pertama di tahun 2024, kami akan masuk dalam perjamuan kudus bersama-sama, sehidangan dengan engkau, untuk mengingat akan engkau, mengenang engkau seperti kata firman-Mu, mengenang kebaikan Tuhan, mengingat kasih Tuhan. Sepanjang hidup kami hingga hari ini, Tuhan tidak pernah lalai, Tuhan tidak pernah tidak setia terhadap kami. Dan kami percaya tahun 2024 kami akan melihat kesetiaan Tuhan yang dahsyat, kebaikan Tuhan yang dahsyat, anugerahnya, pemeliharaannya yang ajaib dalam hidup kami semua. Karena itu Tuhan, mari setiap yang ada di tempat ini Engkau lawat, Engkau berkati. Kami buka hati kami siapkan hati kami untuk masuk dalam perjamuan kudus bersama-sama. Berkati perjamuan kudus ini Tuhan. Tubuh dan darah-Mu menjadi berkat buat kehidupan setiap daripada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silahkan dibagikan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Saya undang kita boleh berdiri bersama Bapak Ibu Saudara. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku,
yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Saya yakin setiap daripada kita, tahun 2024 kita ingin sesuatu yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi tadi kita dengar firman Tuhan, tidak akan ada pertumbuhan tanpa perubahan. Kerelaan untuk mau berubah. Dan Tuhan Yesus kasih kesempatan kepada setiap daripada kita hari ini untuk ngambil keputusan di tahun ini. Apakah kita mau berubah menjadi sesuatu yang lebih baik daripada tahun sebelumnya. Karena Tuhan mau kasih pertumbuhan yang dahsyat buat kita. Tuhan mau kita melihat hari-hari yang baik bersama Tuhan Yesus. Kerinduan Tuhan Yesus adalah yang terbaik buat kita, saudara. Karena itu kalau hari ini firman Tuhan berbicara kepada Anda, firman Tuhan menegur Anda, bahkan mengajak Anda untuk berubah. Hal-hal yang lama ditinggalkan menjadi hal-hal yang baru. Seperti Kristus merelakan hidupnya untuk berubah demi kita. Demikian hari ini, saudara, kalau engkau mau menjadi seperti Kristus, maka engkau boleh berkomitmen kepada Tuhan di tahun 2024. Engkau ingin melihat sesuatu yang baru dalam kehidupanmu bersama Tuhan, maka engkau ambil komitmen di hadapan Tuhan. Katakan pada Tuhan bahwa engkau mau berubah. Engkau mau berubah menjadi lebih lagi, menjadi lebih setia, menjadi lebih baik, lebih penuh kemurahan hati, lebih mengasihi, mau mengampuni. Semua buah-buah roh itu semakin bertumbuh dalam kehidupan kita, saudara. Dan itulah terang Kristus, itulah cahaya bangkit menjadi terang, saudara. Di tahun 2024 saya berdoa buat kita semua tempat ini, saudara akan bercahaya. Saudara semua akan menjadi mercusuar, bukan hanya lilin kecil. Saudara akan menerangi tempat-tempat, bahkan tempat-tempat yang gelap akan saudara terangi. Karena kemuliaan Allah bersinar melalui kehidupan kita. Mari kita berdoa, saya kasih kesempatan pada kita semua untuk ambil waktu berdoa. Jika engkau ingin datang pada Tuhan, engkau berkomitmen datang kepada Tuhan hari ini. Di awal tahun, awal yang baik, saudara. Memulai sesuatu yang baru. Mungkin dalam kehidupan keluargamu, kehidupanmu sebagai suami, kehidupanmu sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak-anak, kehidupanmu sebagai mungkin sebagai staf, sebagai karyawan, sebagai pelajar, sebagai pelayan Tuhan. Ada sesuatu yang baru engkau ingin mulai di tahun ini. Ambil komitmen berubah. Ambil komitmen rela untuk berubah, saudara, dan maju bersama-sama. Yes Jesus, yes Jesus. Kami tahu roh-Mu ada di tengah-tengah kami, Tuhan. Engkau sedang beracara tengah-tengah kami, melakukan perkara yang ajaib buat kami. Ada mujizat terjadi di tempat ini saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Mari kita angkat roti kita tinggi-tinggi, saudara, untuk menghormati Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan dan atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan bersama-sama tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang kasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari bersama-sama mengucap syukur untuk tubuh dan darah Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk tubuh dan darah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Aku mengucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu.
yang membangkitkan, menyelamatkanku. Terima kasih, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, engkau yang mengalami kelemahan tubuh, engkau yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, engkau sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang lemah, engkau dikuatkan. Yang terbelenggu, engkau mengalami kelepasan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sama-sama pujikan, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari sama-sama. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami boleh masuk di tahun 2024 dengan mendengar perkataan Tuhan sendiri. Dan kami boleh sehidangan bersama dengan Engkau Tuhan. Betapa kami bangga kami boleh hidup di dalam kasih karunia Tuhan hari demi hari di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah setiap kami yang mendengarkan, kami mau respon itu dengan baik dan kami mau kerjakan itu di tahun 2024. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau bangkit dan terus jadi terang. Bersama-sama katakan amin. Tuhan memberkati setiap Bapak Saudara. Boleh berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan syukur kita di awal tahun ini. Bapak Ibu Saudara, mari berikan persembahan dengan penuh ucapan syukur kita Bapak Ibu Saudara. Dan sambil memberi, kita akan mendengarkan LPG News. Persembahan Bapak Ibu Saudara boleh berikan lewat kantong-kantong yang disebarkan nanti oleh para pengerja. Atau juga dengan scan QR yang sudah disiapkan di layar Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati setiap kita yang memberi dalam nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, Shalom saudara. Kita sudah menginjakan kaki kita di tahun 2024. Penyertaan Tuhan begitu luar biasa, bukan karena kekuatan saya atau saudara, tapi karena kekuatan Tuhan, maka itu kita bisa sampai di tahun 2024. Bersama saya Fatih Gea, mari sama-sama saksikan LPG News minggu ini. Saudara, kegiatan doa kita sudah aktif kembali. Untuk informasinya, saudara bisa lihat di layar. Saudaraku, Bible Study juga aktif kembali di tanggal Rabu 17 Januari 2024. Ayo sama-sama belajar firman Tuhan dan menghidupi firman Tuhan. Untuk informasinya, saudara bisa menghubungi call center kami. Untuk info Young Disciple of Jesus atau YDJ, saudara kita sudah aktif kembali, yaitu ibadah perdananya tanggal Sabtu 13 Januari 2024. Untuk informasi, teman-teman bisa menghubungi Kak Sarah. Ayo hubungi kami. Pelayanan pastoral, pernikahan, baptisan, penyerahan anak, pengurapan rumah, doa tempat usaha, dan lain-lain. Saudara bisa menghubungi call center kami atau Pak Bobi. Nah, ini tidak dipungut biaya alias gratis. Ayo hubungi kami untuk bisa melayani saudara.
Puji nama Tuhan, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin ikut melayani di Imam Musik, saudara kita membuka kesempatan melayani, yaitu worship leader, singer, piano, drum, bass, gitar, dan yang berhubungan dengan Imam Musik. Ayo jangan malu saudara, gunakan talenta saudara untuk memuliakan nama Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara ingin bergabung, silakan hubungi Pak Berry. Untuk info OTA, orang tua asuh, saudara bisa menghubungi call center kami. Bahkan saudara kami himbau untuk saudara bisa bergabung bersama-sama dengan kami di Cool Community of Love untuk bisa mengenal satu dengan yang lain dan bertumbuh bersama bahkan memenangkan jiwa. Nah, untuk informasi Cool, bahkan wilayah Cool atau ketua Cool, saudara bisa lihat di layar. Nah, ini juga tidak kalah luar biasa saudara. Kita Guru Sekolah Minggu membuka kesempatan selebar-lebarnya untuk Bapak Ibu Saudara bisa melayani, yaitu Guru Sekolah Minggu, pembina GC, konten kreator, bahkan pemusik. Ayo Bapak Ibu Saudara bergabung bersama dengan kami. Untuk informasinya, saudara bisa menghubungi Kak Esther dan call center kami. Untuk persembahan, saudara bisa scan QR yang ada di layar saudara. Bahkan saudara yang offline beribadah di tempat ini, ayo berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Selamat memberi. Demikian LPG News minggu ini, saya Fatigia pamit undur dari hadapan Anda. Tuhan Yesus memberkati. Iya, puji Tuhan Bapak Ibu. Ya, sebelum kita lanjut untuk mendoakan anak-anak kita, Bapak Ibu Saudara, adakah di antara kita yang hari ini, kali ini baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini, saya minta dengan rendah hati boleh angkat tangannya supaya kita bisa kenali dan kita bisa saling ajak, mungkin mengingatkan. Ada satu di belakang saya, selamat datang Abang ya, selamat datang Abang. Minggu depan boleh gabung bersama dengan kita kembali di tempat ini kalau belum ada tempat ibadah tetap di tempat lain Bapak Ibu. Dan pengumuman tambahan berikutnya, minggu depan kita ibadah di tempat ini kembali ke jam 8 dan jam 10, tapi kita akan dilayani oleh salah satu hamba Tuhan yang dipakai dalam pujian penyembahan, yaitu Bapak Pendeta Jeffrey Chandra. Minggu depan beliau akan melayani tempat ini. Jadi saya ajak Bapak Ibu Saudara, saya himbau untuk boleh bawa kerabatnya Bapak Ibu Saudara di rumah yang mungkin sudah familiar dengan pujian penyembahannya Pak Jeffrey dan juga mungkin akan diberkati bersama. Mari ajak sama-sama, jangan saudara saja yang menikmati sendiri. Tetangga, teman, kerabat ajak di tempat ini. Yang mau katakan amin. Puji Tuhan, puji Bapak Ibu Saudara. Ya, kita akan doakan. Oh iya, tambahan lagi Bapak Ibu, mohon maaf. Jadi hari Sabtu tanggal 13, generasi JC Junior Church itu umur kelas 5 SD sampai SMP dan SMA mungkin. Ya, kita akan ada acara jalan-jalan ya, kita study tour lah ya, ibadah kunjungan. Nah ini dia. Goes to Museum Alkitab di hari Sabtu tanggal 13 Januari jam 9 pagi. Kumpul di Domino's Pizza Pondok Gede jam 7 pagi di tempat ini. Jadi nanti ini nggak ada biaya Bapak Ibu Saudara, jadi ajak aja. Tapi minta tolong untuk daftarkan dulu ke kakak-kakak yang koordinatornya. Kak Nona, Kak Oci, Kak Nata ya. Tolong didaftarkan dulu supaya nanti kita bisa sediakan transportasinya. Atau mungkin Bapak Ibu juga mau volunteer, wah saya mau antar juga nih bawa mobil. Boleh diinfo juga supaya mungkin lebih nyaman anak-anaknya bisa ikut acara ini. Tuhan memberkati setiap kita Bapak Ibu Saudara. Sekarang kita boleh berdiri bersama. Yes, mari Bapak Ibu kita bersama-sama berdiri. Kita mau akhiri ibadah dan kita doakan anak-anak kita ya. Arahkan tangan kita, juga hati dan doa kita pada anak-anak kita. Doakan dan harapkan yang terbaik buat anak-anak kita ya. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau hari ini Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami, hadirat-Mu melawat setiap kami, hadirat-Mu membangkitkan, memulihkan Tuhan, menyatakan kebesaran Tuhan. Dan bahkan pagi hari ini kami melihat anak-anak kami Tuhan, teruna-terunamu yang ada di sini Tuhan. Luar biasa Engkau memelihara mereka, menjaga mereka, menyatakan kasih-Mu melalui kehidupan mereka. Pagi hari ini kami berdoa supaya tangan Tuhan, kasih Tuhan hari ini Tuhan, berkat-Mu menyertai anak-anak kami ini Tuhan. Turun atas mereka Tuhan pagi hari ini.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa supaya berkat-berkat yang terbaik daripada Tuhan. Jadikan mereka generasi-generasimu di akhir zaman. Engkau berikan pada mereka panggilan-panggilan yang spesial, yang khusus daripada Tuhan sejak masa muda mereka. Bahkan seperti Daniel di akhir zaman, seperti Yusuf di akhir zaman, bahkan Daud Tuhan, seperti Daud di akhir zaman. Engkau akan bangkitkan suatu generasi yang baru, yang ajaib, generasi yang menyatakan kemuliaan Tuhan dengan ajaib di zaman ini. Berkati anak-anak ini hari ini Tuhan, supaya mereka boleh tumbuh dalam lingkungan yang diberkati Tuhan. Mereka tumbuh Tuhan dalam pergaulan yang baik yang daripada Tuhan. Jauhkan mereka daripada yang jahat. Jadikan mereka orang-orang berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Buat mereka berhasil Tuhan dalam sekolah mereka, studi mereka, dalam masa muda mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati orang tua mereka juga. Berkati Tuhan keluarga mereka. Supaya berkat Tuhan ada dalam rumah tangga mereka Tuhan. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang menyatakan kemuliaan Tuhan lebih dan lebih lagi. Tuhan Yesus bawa mereka masuk dalam sebuah journey bersama Tuhan Yesus. Hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Berikan kepada mereka Tuhan talent-talent, kepandaian-kepandaian Tuhan, inovasi demi inovasi Tuhan, yang lebih daripada yang dunia bisa berikan. Supaya mereka Tuhan, kemuliaan Tuhan itu nyata. Mereka bangkit dan mereka menjadi terang. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa, kalau hari ini saya berdoa, saya mau mendoakan kalau ada di antara kita yang berulang tahun di bulan Januari. Biasanya dulu kita lakukan ini. Boleh maju ke depan, kita doakan bersama-sama. Luar biasa kan? Didoakan, yang doakan banyak loh. Besok ulang tahunnya. Tanggal 10, wah Januari. Tanggal 25, oh, siapa lagi yang mau bergabung Bapak Ibu? Yang doakan satu gereja loh, ini luar biasa kan? Ayo. Loh, berkatnya tambah-tambah kalau yang doakan satu gereja ya. Siapa? Jadi 1, 2, 3, 4, 5 lah juga ya. Devina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 orang saudara-saudari kita berulang tahun di bulan Januari. Mau gak ngedoain sama-sama? Doakan terbaik, berkat Tuhan yang terbaik buat mereka ya. Yuk sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tahu Tuhan, umur panjang, kejayaan itu semuanya daripada Tuhan. Keberhasilan daripada Tuhan, berkat-berkat itu daripada Tuhan. Karena itu saudara-saudari kami hari ini Tuhan, yang ada depan Tuhan maju dan mereka berulang tahun di bulan Januari. Kami mau mendoakan terbaik buat mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Supaya pada saat mereka berulang tahun di bulan Januari ini Tuhan, sesuatu yang spesial daripada Tuhan, Tuhan taruh dalam kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang mengerti apa yang ada dalam isi hati mereka, harapan-harapan mereka. Tapi kami percaya Tuhan merencanakan yang baik buat saudara-saudari kami ini. Membuat mereka mengalami yang terbaik daripada Tuhan. Dan bahkan tahun ini, bulan ini ulang tahun mereka menjadi ulang tahun yang spesial. Karena Tuhan yang memberkati mereka secara pribadi dan luar biasa. Alami yang terbaik daripada Tuhan. Dalam bulan ini engkau akan melihat kebaikan Tuhan dalam hidupmu di tahun ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih engkau memberkati saudara-saudari kami ini Tuhan. Dengan penuh damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan dalam ulang tahun mereka di bulan Januari ini. Demikian buat jemaat Tuhan tempat ini semuanya Tuhan. Keluarga demi keluarga Tuhan berkati. Suami, istri, anak-anak, profesional Tuhan. Juga para staf, karyawan, siapapun kami percaya kami adalah anak raja. Kami adalah anak raja. Kami adalah warga kerajaan surga. Kami punya privilege, kami punya penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami tidak takut, kami akan muncul sebagai pemenang. Karena itu Tuhan berkati setiap daripada kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, siang hari ini dengan berkat-berkat terbaik daripada Tuhan. Mari arahkan kepada Tuhan. Angkat tangan kita saudara, terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat perlindungan, anugerah demi anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa. Kasih yang sempurna daripada Tuhan Yesus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, pertolongan kuasa penghiburannya, memberkati, menyertai kita sekalian dari saat ini. Hingga Yesus datang menjemput kita semua dengan permai. Dan kita semua yang di sini akan bersama dengan Tuhan Yesus hingga selamanya. Mari semua percaya, sudah terima berkat Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin, amin. God bless you, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara.
Selamat menjadi terang Bapak Ibu Saudara. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku.